Oke adik-adik sekalian, berjumpa lagi di channel Matematika Tren, matematika yang lebih mudah dan yang lebih gampang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas diagram Venn TPS UTBK. Kita akan membahas materinya dan juga contoh-contoh soal TPS UTBK-nya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah gabungan dua himpunan. Misalkan himpunan A gabungan himpunan B. Gabungan itu artinya keseluruhan dari anggota A dan juga anggota B. Kalau dia ada yang sama, cukup satu kali dituliskan. Maka daerahnya adalah, misalkan ini diagram Venn-nya, yang ini himpunan si A dan yang ini himpunan si B. Daerah arsirannya adalah semua anggota si A dan juga anggota si B. Yang kedua, mengenai irisan. A irisan B, berarti anggota yang sama. Nah, berarti daerahnya yang ini himpunan A, yang ini himpunan si B. Arsiran daerah A irisan B itu berada di sini, yang sama-sama ada anggotanya. Di sini dia arsirannya. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai selisih himpunan A selisih B. Ini artinya X anggota si A dan X bukan anggota si B. Daerahnya kayak gini. Misalkan ini himpunan A dan himpunan B. X anggota si A. Berarti anggota si A ini berada di sini. Tetapi X bukan anggota si B. Kalau di daerah irisan ini pastinya ada anggota si B. Berarti daerah arsiran A kurang B itu berada di sini. Nah, A selisih B tidak sama dengan B selisih A. Itu berbeda. Ini artinya X anggota si B dan X bukan anggota si A. Terbalik dengan A selisih B. Nah, berarti daerah arsirannya, misalkan ini himpunan A, himpunan B, daerah arsirannya berada di sini. Kita lanjut yang bagian keempat, mengenai komplemen. A komplemen. Nah, penulisan komplemen ini bisa juga dibuat C kecil. Atau ini sama dengan A komplemen. Nah, sering dibuat kayak gini juga, sama artinya. Ini artinya X tidak anggota A dan X anggota si S. S itu semestanya. Nah, misalkan kayak gini. Ini diagram Venn-nya. Di sini dia si A-nya. Himpunan si A. Berdasarkan pernyataannya, X bukan anggota si A. Tetapi X anggota si S, himpunan semestanya. Berarti A komplemen itu adalah di luar A ini. Jadi daerahnya berada di sini. Arsirannya.
Nah, kita lanjut ke pembahasan soalnya yang nomor 1. Misalkan ini adalah himpunan A, B, dan C. Nah, perhatikan daerah arsirannya. Berada di sini dan juga di sini. Himpunan C ini secara keseluruhan. Berarti kalau dia secara keseluruhan, boleh kita buat himpunan C. Nah, yang nomor 2 ini merupakan A irisan B. Nah, berarti daerah arsirannya ini adalah A irisan B gabungan C. Kita lanjut yang nomor 2. Nah, yang ini misalnya himpunan A, B, dan C. Nah, daerah arsirannya hanya di sini. Yang ini kosong, yang ini benar-benar kosong. Nah, berarti yang kosong ini, si A dan si B ini, himpunan A gabungan B. Berarti kalau dia kosong, boleh kita buat komplement. Karena daerah arsirannya di luar A dan B. Makanya dia komplement. Nah, kemudian irisan C. Inilah yang merupakan daerah arsiran yang nomor 1 ini. Kita lanjut yang nomor 3. Yang ini kita anggap himpunan A, si B, dan juga si C. Nah, daerah arsirannya berada di sini 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita perhatikan yang nomor 1 ini. Nomor 1 ini adalah merupakan daerah arsiran dari A irisan B. Kemudian yang nomor 2 ini merupakan daerah arsiran B irisan C. Yang ini merupakan daerah arsiran A irisan C. Nah, perhatikan, di sini masih ada yang kosong. Saya buat ini nomor 4. Nah, nomor 4 ini merupakan A irisan B irisan C. Nah, berarti sekarang kita mau menyimpulkan daerah arsiran nomor 1, 2, dan 3. Berarti A irisan B gabungan A irisan C yang ini, kemudian gabungan B irisan C, kemudian kita mau menghilangkan yang nomor 4 ini. Irisan A irisan B irisan C dalam kurung komplement. Karena di luar irisan ini. Paham ya? Nah, inilah yang merupakan daerah arsiran dari soal nomor 3 ini. Kita masuk yang nomor 4. Yang ini himpunan si A, si B, dan juga si C. Nah, perhatikan daerah arsirannya. Daerah arsirannya berada di sini, dan juga di sini. 1, 2, 3. Nah, si B secara keseluruhan dia kosong. Berarti boleh kita buat kalau dia kosong, artinya daerahnya di luar si B, berarti itu sama dengan apa? B komplement. Kemudian nomor 1, nomor 2,
dan nomor 3 ini merupakan gabungan dari si B. Nah, kalau dia gabungan si B, berarti ini juga ikut. Yang ini ikut. Nah, berarti kalau untuk menghilangkan ini, kita harus buat irisan. Gitu dia caranya. Berarti inilah daerah arsirannya. Kita lanjut yang nomor 5. Yang ini misalkan himpunan A, B, dan juga C. Nah, berarti daerah arsirannya di sini. Saya tulis nomor 1. Perhatikan himpunan C-nya benar-benar kosong. Nah, kalau dia benar-benar kosong, berarti daerah arsirannya berada di luar C. Artinya C komplemen. Nah, kemudian daerah arsirannya ini berada di letak A irisan B. Nah, tetapi tidak semua A irisan B yang diarsir. Nah, berarti jawabannya adalah C komplemen irisan A irisan B. Inilah yang merupakan daerah arsirannya. Kita lanjut yang nomor 6. Yang ini misalkan himpunan A, B, dan C. Beda ya diagram Venn-nya. Nah, daerah arsirannya berada di sini. Saya tulis di sini yang ke-1. Perhatikan himpunan si A. Benar-benar kosong. Himpunan si C juga benar-benar kosong. Artinya di luar himpunan A, di luar himpunan C. Berarti boleh kita tulis A komplemen irisan C komplemen. Nah, kemudian daerah arsirannya ini berada di B. Berarti ini irisan B. Inilah yang merupakan daerah arsirannya. Kita lanjut yang nomor 7. Misalkan ini himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C. Nah, daerah arsirannya berada di sini, 1 dan 2. Nah, si 2 ini, perhatikan ya, si 2 ini merupakan A irisan B irisan C. Nah, kemudian si 1 ini berada di daerah A irisan B. A irisan B, A irisan B irisan C. Nah, mencocokkannya apa? Berarti gabungan. Ya, gabungan dia. Kalau seandainya dia irisan, berarti hanya nomor 2 ini. Paham ya? Jadi dia harus gabungan. Nah, kita lanjut yang nomor 8. Yang nomor 8 ini berarti misalkan kita mau menggambarkan daerah arsirannya lah dulu. Saya buat misalnya soalnya A komplemen irisan B irisan C komplemen, dikomplemenkan lagi dia. Nah, berarti yang ini si himpunan A, ini himpunan B, yang ini himpunan C. Nah, perhatikan ya. Yang pertama dia A komplemen. A komplemen berarti daerah arsirannya di luar A. Di luar A. Di sini juga C komplemen. C komplemen itu daerah arsirannya berarti di luar C. Berarti daerah arsirannya yang mana? Yang ini. Inilah yang merupakan daerah arsiran. Nah, kemudian perhatikan di sini masih ada komplemennya. Berarti daerah arsiran untuk soal ini adalah di luar daerah yang kita arsir pertama ini. Jadi kita gambarkan misalkan di sini dia yang ini si
A, si B, dan juga di sini dia si C. Ya, ini si A, ini si B, ini si C. Daerah arsiran yang diminta soal ini adalah yang ini. Inilah daerah arsirannya yang diminta. Kenapa bisa terjadi ini? Karena ada komplemen yang ini. Yang ini. Misalkan ini himpunan si A, si B, dan juga si C. Nah, daerah arsirannya berada di sini dan juga di sini. 1 dan 2 misalkan. Nah, kita mau mencari nomor 1 ini. Nomor 1 ini adalah berada di daerah himpunan si A. Misalkan saya buat di sini himpunan si A. Kemudian, karena daerah si B ini tidak ada yang kena, berarti ini adalah irisan B komplemen. Nah, kemudian daerah si C sebagian juga tidak kena di sini. Maka ini irisan C komplemen. Itulah daerah yang nomor 1 ini. Kemudian kita cari yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini juga sama konsepnya dengan yang nomor 1 ini. Berarti C irisan B komplemen, kemudian irisan A komplemen untuk mendapatkan ini, yang nomor 2 ini. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 2 ini adalah A irisan B komplemen, irisan C komplemen, gabungan C irisan B komplemen, irisan A komplemen. Inilah yang merupakan daerah arsirannya.